Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama, menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita, menyatukan pujian dan penyembahan kita untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia Allah yang layak kita sembah dan kita muliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka, iya Tuhanku. Haleluya Yesus, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Aku renungkan Tuhan, aku hendak menyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada hanya kepadamu Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karena. Saya undang sejumlah untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu ini dari awal. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Saya minta kesediaan Bapak Rudi untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, Engkau telah pimpin kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, ke tempat ini Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami Tuhan, sepanjang kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, agar kami memuliakan, menyembah nama-Mu saja Tuhan. Juga untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam perjalanan Tuhan, Engkau bimbing sampai di tempat ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan Tuhan doa kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa. Karena kasih-Nya tak pernah habis-habis. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. kasih Allah, oh Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya rindu saudara semua di sini kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sama-sama angkat pujian bahwa Tuhanlah yang paling besar, Tuhanlah yang paling mulia. Amin. Kita katakan besarkan nama Tuhan. Nama Tuhan, pujilah Dia.
dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Tak dapat Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku Ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku Tuhan. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku telah ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita ingin lebih lagi besarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Semua saudara sama-sama kita katakan namanya Yesus. Oh, namanya Yesus. Oh, nama Yesus menghibur hatiku. Haleluya. Ada satu sobatku, satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi kita katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Yesus tinggalkan. Susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
kuasa. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, di waktu-waktu Aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. diriku. Namanya siapa? Yesus, Oh, namanya Yesus. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, haleluya. Namanya Yesus, Namanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita katakan namanya siapa? Namanya Yesus, Haleluya. namanya Yesus, Hanya nama Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi namanya Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat saya persilakan untuk duduk. Kita bersiap. Siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami cinta Engkau, Yesus. Kami cinta Engkau, Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yesus Tuhan, pakai kami sesuai dengan rencanamu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, kami rindu Tuhan
aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini, jadi Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat di Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuliakan, kita sama meninggikan nama Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, Oh Yesus Tuhan. penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku Kami rindu rindu, Tuhan. Tuhan aku siap, Yesus Tuhan. penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Semuanya kita katakan. Oh
Yesus. Saat ini kami rindu dilawan oleh taman tangan-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk berkumpul. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Yesus. Kami tak tahu apa yang akan terjadi pada kami Tuhan tanpa lawatan tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi yang cerah ini Tuhan, kami berkumpul bukan dengan kemauan kami Tuhan, tapi kami berkumpul atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, atas mujizat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami berkumpul untuk mengucapkan rasa terima kasih. Kami berkumpul untuk mengucapkan kalau terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala hal yang kami jalani di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang terus menjaga kami Tuhan, yang terus melindungi kami Tuhan, yang terus mengingatkan kami kalau kami harus mengucapkan rasa terima kasih Yesus. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan, agar apa yang dia sampaikan adalah pengucapan dari-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Biarlah korban persembahan kami ini harum Tuhan. Kami yakin Engkau tidak menilai dari seberapa yang kami beri Tuhan, tapi yang Kau nilai adalah seberapa tulus hati kami memberi Tuhan. Kami percaya apapun yang kami berikan hari ini, Engkau pasti menilainya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap memberikan korban persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat silakan untuk duduk. Yang bertugas saya persilakan. Bertempati diriku di antara
sekalian lewat ibadah minggu pagi ini. Dari tempat ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gembala dan Ibu yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan tidak berlambatan waktu, saya mengajak kita buka kitab Ibrani pasal 5. Kitab Ibrani pasal 5. Ayat 1 sampai ayat 8. Saya kasih judul Yesus Imam Besar Perjanjian Baru. Saya akan bacakan ayat-ayat tersebut sekali lagi dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat 8. Sebagai berikut sampai ayat 9 sebagai berikut. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan, ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nats lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat terakhir, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Puji Tuhan, sampai di situ pembacaan ayat-ayat Alkitab. Saudara sekalian, jadi Yesus Kristus adalah imam besar agung. Ayat-ayat sebelumnya, perikop sebelumnya, bahwasanya kita mempunyai imam besar yang begini dan begitu. Nah, saudara sekalian, mengenai imam besar itu, mengenai imam besar, sebagaimana imam besar Harun, dia dipilih dan ditetapkan di antara manusia dalam hubungan dengan Allah untuk mempersembahkan korban karena dosa. Jadi Harun adalah imam pertama, imam besar pertama yang Allah pilih dan tetapkan di antara Israel dari suku Lewi, dikhususkan untuk melaksanakan pekerjaan keimamatan dalam rangka mempersembahkan korban karena dosa. Ini dilakukan 1 tahun 1 kali. Penting sekali peran imam besar bagi umat, bagi Israel, 12 suku itu. Karena kenapa? Karena dengan hadirnya imam besar dia menjadi pengantara antara umat dengan Allah. Dia harus mempersembahkan korban karena dosa. Dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-16, saudara boleh temukan di sana ayat 1 dan seterusnya tentang peraturan, ketetapan. Maksud saya, jadi ada 1 ekor lembu jantan yang harus dipersembahkan oleh imam besar sebagai korban karena dosa untuk dia dan keluarganya, dan 2 ekor kambing jantan, yang satu dipersembahkan sebagai korban karena dosa dan yang satu lagi ke atas kepalanya ditanggungkan seluruh kesalahan Israel, lalu kemudian dia dibawa keluar dari perkemahan dan dilepaskan di padang. Nah, baik lembu jantan maupun kambing jantan itu disembelih, lalu darahnya diambil sedikit, dibawa sampai ke ruang Maha Kudus. Sesampainya di sana imam besar, dalam hal ini Harun,
Jadi setelah Harun kemudian anaknya laki-laki, setelah anaknya laki-laki kemudian anak dari anaknya. Jadi mereka yang harus menjabat jabatan imam besar untuk mempersembahkan korban karena dosa dari tahun ke tahun untuk Israel, umat Allah di hadapan Allah. Nah, setelah mempersembahkan korban karena dosa, maka Allah menyucikan, Allah mentahirkan, menyucikan, Allah menghapus seluruh kesalahan, semua kenajisan, semua dosa Israel oleh korban karena dosa itu. Dan setelah Allah mentahirkan, Allah menyucikan dosa Israel, semua kesalahan mereka tidak terkecuali. Lalu Allah berkenan tinggal di antara mereka, Allah memberkati mereka, Allah menyertai mereka, dan Allah memberkati mereka, Allah menyelamatkan mereka. Nah, saudara sekalian, jadi itu peran imam besar sangat penting di tengah-tengah umat dalam hubungan dengan Allah, supaya umat itu ditahirkan, disucikan dari segala dosa mereka. Lalu Allah berkenan kepada mereka, Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Imam besar yang diangkat di antara mereka, dari antara mereka, dalam hal ini Harun, dia harus mengasihi umat Allah tidak terkecuali. Dia tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka. Dia harus merasa terbeban terhadap umat itu atas kesalahan yang tidak disengaja maupun kesalahan yang disengaja, disadari maupun tidak disadari. Dan karena dia juga sebagai manusia sama seperti mereka, dan untuk itu maka dia harus mempersembahkan korban karena dosa, baik bagi dia dan bagi Israel, umat Allah, supaya mereka, saya katakan tadi, supaya mereka disucikan dari segala dosa mereka karena korban itu. Demikian pun dengan Yesus. Yesus adalah imam besar. Dia imam besar perjanjian baru. Dia ditetapkan, dipilih dari antara manusia, ditetapkan untuk menjadi imam besar dalam hubungan dengan Allah untuk mempersembahkan korban karena dosa. Jadi Yesus itu dipilih dari antara manusia, saudara sekalian. Satu-satunya imam besar yang dipilih dari antara manusia, yang ditetapkan untuk manusia, dalam hal ini gereja. Karena penulis kitab Ibrani ini menulis bagi orang-orang Ibrani yang tersebar di banyak tempat. Ada yang mengatakan bahwasanya ini orang-orang Ibrani yang ada di Roma. Jadi ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang berbahasa Ibrani, yang tersebar di banyak tempat. Nah, Yesus Kristus menjadi imam besar bagi gereja. Gereja itu adalah, saudara sekalian, terdiri dari Yudium Kristiani, orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi pengikut Kristus, dan non Yudium Kristiani, orang-orang yang bukan dari orang Yahudi Kristen. Jadi gereja adalah sebuah entitas yang baru. Gereja adalah umat yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, dan Yesus Kristus menjadi imam besar di tengah-tengah mereka dalam hubungan dengan Allah untuk mempersembahkan korban karena dosa. Dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai 28 secara khusus di sana, ayat 25, Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25. Dia mulai dari ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28 itu. Tapi kita lihat ayatnya yang ke-25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi Yesus menjadi imam besar, mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk, saudara sekalian, menebus, menyucikan, untuk menghapus segala dosa manusia. Itu dapat kita lihat juga dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ketiga
ayatnya yang ke 18 kalau tidak salah. Coba kita lihat itu. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi dia yang menjadi korban. Dia imam besar sekaligus korban yang dipersembahkan sebagai korban karena dosa adalah dirinya sendiri. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar sekalian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi dia mentahirkan kita betul-betul menjadi tahir. Tahir bukan dari 1-2 bentuk dosa, tapi dari segala dosa kita. Lalu ia yang benar untuk orang yang tidak benar. Dia yang benar, dia yang tidak bersalah, dia yang suci, dia yang kudus untuk orang yang berdosa, supaya orang yang berdosa disucikan, dikuduskan dan diperkenankan di hadapan hadirat Allah. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ada puji Tuhan, di dalam Yesus Kristus dia mempersembahkan dirinya sebagai korban karena dosa. Dan melalui kematiannya dia menyucikan kita dari segala dosa kita. Karena dia menyucikan kita dari segala dosa kita. Bukan cuma dosa yang diwariskan dari Adam, tapi juga terhadap dosa-dosa yang kita lakukan baik dengan tidak sengaja, kita tidak sadari, maupun dosa yang disengaja dan disadari. Jadi dia menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan kedapatan kita sebagai orang-orang yang betul-betul disucikan secara penuh oleh kematian Kristus. Dan dengan kematian itu dia berkenan tinggal di dalam kita. Dia membenarkan kita, dia menyelamatkan kita. Dia juga memberkati kita. Kemudian imam besar Yesus Kristus, dia juga harus merasa sayang kepada semua orang. Dia tidak boleh membeda-bedakan. Kalau imam besar dalam perjanjian lama Harun dan kemudian keturunannya itu betul-betul peduli terhadap umat, tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dia harus mengasihi mereka dalam rangka hubungan dengan Allah. Terhadap kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh umat maupun kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh umat. Supaya mereka mendapatkan pengampunan melalui korban karena dosa itu. Demikian pun Yesus, dia sangat mengasihi kita. Dia tidak melihat kita dari strata status sosial apapun, dia mengasihi kita sebagai orang yang berdosa. Dia peduli dengan kita. Dan karena itu dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia membenarkan kita di hadapan Allah, dalam hubungan dengan Allah, supaya Allah berkenan dengan kita. Dia benarkan, dia sucikan, Allah berkenan dengan kita. Dan dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ke-1, 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat dosa. Jadi Allah melihat manusia dalam dua kelompok. Satu, orang-orang yang dibenarkan karena pekerjaan penebusan. Tapi yang satunya adalah orang-orang yang tidak dibenarkan karena pekerjaan penebusan, karena menolak penebusan. Nah, terhadap orang-orang yang dibenarkan oleh pekerjaan penebusan, mata Tuhan tertuju kepada mereka. Saudara sekalian, hari-hari kita, baik yang sudah kita lewati hari ini dan hari yang selanjutnya, yang di depan kita, adapun kita adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan hari lepas harinya. Dia perhatikan kita, dia tahu juga setiap persoalan kita. Kalau dia memperhatikan kita, dia melihat kita, dia juga tahu setiap persoalan kita. Entah saat ini kita sedang apa dan bagaimana. Bahkan juga telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Terkadang kita berdoa dengan suara yang jelas, tapi ada kalanya ada orang yang tidak dapat berdoa dengan jelas. Dia hanya bisa berdoa dalam hati sambil berkata dalam hatinya, Tuhan, terlalu sakit ini, terlalu berat ini. Tuhan,
ini penyakit betul-betul telah menyiksa saya. Alkitab katakan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong terhadap orang yang benar. Jadi kematian Kristus betul-betul membenarkan kita. Kematian Kristus, korban Kristus betul-betul menyucikan kita dari segala dosa kita. Kata 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke 18 tadi. Dan terhadap orang-orang yang dibenarkan, kepada mereka mata Tuhan tertuju. Dia memperhatikan, betul-betul dia awasi, betul-betul dia pelihara, betul-betul dia perhatikan keberadaan mereka. Dan telinganya dia buka bagi suara mereka yang meminta tolong. Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasih, tahukah kita pada pagi hari ini kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan? Korban Kristus, dia menjadi imam besar. Dia tidak mempersembahkan darah binatang, tapi nyawanya sendiri yang dia persembahkan untuk menjadi korban karena dosa. Ada tukar guling kehidupan di situ. Dosa adalah hutangnya yang harus dibayar dengan maut. Dan Yesus bayar hutang dosa itu dengan nyawanya sendiri untuk membenarkan saya dan saudara, menyucikan dari segala kebersalahan, kenajisan dosa saya dan saudara. Dan kematian Kristus itu betul-betul menyucikan kita secara sempurna. Dan karenanya kita dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu Allah memperhatikan kita hari lepas hari. Rohnya tinggal dalam kita. Dia memperhatikan keberadaan kita entah seperti apa kita. Dan dia juga mendengar segala keluh kesah kita. Kalau dia mendengar pasti dia akan menjawab permohonan-permohonan saya dan saudara. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan dia buka telinganya. Walaupun kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Tapi siapa yang tahu pada pagi hari ini ada yang sedang merintih, ada yang mungkin sedang mengerang, ada mungkin yang sedang gelisah dengan keadaannya. Dan dalam ibadah ini sedang menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Ingat, kepada seruanmu Tuhan membuka telinganya untuk mendengarkannya. Kemudian saudara sekalian, untuk itu dia harus mempersembahkan korban. Yesus dia sangat peduli kepada umatnya. Kalau imam besar, saudara sekalian, yang terbatas dalam keberadaannya, dia menyadari dia itu sama seperti umat. Juga yang mungkin saja melakukan kesalahan yang tidak disengaja, dan ada kesalahan yang disadari disengaja. Dan untuk itu dia harus mempersembahkan korban. Seorang imam besar harus peduli kepada umatnya. Dia harus mengasihi dalam hubungan dengan Allah. Kebutuhan utama dari umat itu yaitu supaya dibenarkan di hadapan Allah. Allah berkenan atas mereka, Allah memberkati mereka, Allah memelihara mereka, Allah menjaga mereka, Allah menyelamatkan mereka. Demikian pun Yesus, dia peduli dengan kita. Upah dosa maut, bukan cuma maut dalam arti kata kematian fisik, tapi juga hukuman yang kekal. Dia peduli, dia tidak mau kita binasa. Itu sebabnya dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia peduli, jangan kita binasa. Dia menjadi imam besar ditetapkan oleh Allah untuk kita, untuk mempersembahkan korban. Dia peduli dengan kita, dia tahu kebutuhan utama kita, supaya kita disucikan dari segala kebersalahan kita, dari segala kenajisan kita. Lalu Allah berkenan, Allah membenarkan kita sebagai orang benar. Lalu Allah memperhatikan, Allah memberkati, Allah menolong, Allah menyertai, Allah menyelamatkan, dan Allah tinggal di tengah-tengah kita. Kemudian kita lihat ayatnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ayatnya yang kelima. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi baik Harun kemudian anaknya, lalu anak dari anaknya, tidak pernah menjadi imam besar atas kemauan mereka. Mereka dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk melaksanakan keimamatan, dan dalam hal ini secara khusus mempersembahkan korban karena dosa, karena kebutuhan umat. Satu yang paling utama, supaya Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Mereka tidak jadi imam besar, mendapat kemuliaan itu karena kehendak mereka, sama seperti Kristus. Kristus menjadi imam besar bukan atas kehendak Dia,
Tapi dia jadi imam besar di tengah-tengah manusia, untuk manusia dalam hubungan dengan Allah, supaya manusia diselamatkan oleh karena pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh Kristus dengan memberikan nyawanya sebagai ganti atas dosa kita. Saudara sekalian, tidak ada satu imam besar yang diangkat dengan sumpah. Tidak ada. Tidak ada satu nabi yang Tuhan tetapkan dengan sumpah. Tidak ada tidak ada malaikat manapun yang ditetapkan dengan sumpah. Satu-satunya imam besar yang ditetapkan dengan sumpah yaitu kepada Kristus. Mazmur 110 ayat yang keempat, Ibraninya bilang begini, Nisba Adonai, Velo Yinekem, Atakohen Leholam, Aldifarti Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak pernah menyesal. Engkau adalah imam besar untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek. Jadi Yesus itu ditetapkan menjadi imam besar bagi manusia, untuk manusia dalam hubungan dengan Allah, ditetapkan dengan sumpah. Ini Mazmur Mesianik sebelum Yesus lahir, sebelum si Firman berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara manusia untuk menjadi imam besar bagi mereka, untuk mengerjakan pekerjaan penebusan supaya mereka dibenarkan dan diselamatkan. Jauh sebelum itu Allah telah bersumpah untuk menetapkan dia menjadi imam besar atas manusia. Sama seperti kemuliaan yang diberikan kepadanya. Saudara sekalian, yaitu ayatnya yang kelima tadi. Ayatnya yang kelima. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri, tapi dia dipermuliakan dengan menjadi imam besar. Tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Artinya apa? Saudara sekalian, saya katakan tadi tidak ada satupun orang yang Allah tetapkan dengan sumpah. Dan yang kedua, tidak ada satu orang pun yang Allah katakan kepadanya, anakku engkau. Hanya kepada Yesus. Jadi dia diberi gelar sebagai anak Allah dalam keberadaan sebagai manusia. Jadi dia diberikan kemuliaan yang luar biasa. Dia menjadi imam besar atas kehendak Allah, atas kehendak Bapaknya untuk manusia. Dan kepada dia Allah berkata, anakku engkau. Tidak pernah Allah berbicara kepada Musa. Tidak pernah Allah berbicara kepada imam-imam besar lainnya, termasuk pada Harun, imam besar pertama. Tidak pernah Allah berbicara kepada malaikat-malaikat, anakku engkau. Betul-betul dia dipermuliakan oleh Allah. Ada haleluya. Untuk kepentingan kita loh. Untuk kepentingan kita dia memberi nyawanya. Orang bilang tukar guling kehidupan. Harusnya kita mati. Tapi dia menggantikan kita mati. Untuk apa? Untuk 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 tadi. Supaya segala dia mati untuk segala dosa kita. Ketika kita dibenarkan di hadapan Allah, Allah berkenan atas kita. Ketika Allah berkenan pada kita, dia memberkati kita. Ketika Allah berkenan pada kita, dia tinggal di antara kita. Ketika Allah berkenan pada kita, dia menyelamatkan kita. Dan Yesus lakukan itu untuk kita. Dan karena dia berkenan, dia juga mengawasi hari lepas hari dalam hidup kita. Karena dia berkenan, dia juga mendengar segala keluh kesah kita, termasuk pada pagi hari ini. Saya tidak tahu, siapa yang tahu? Ada di antara kita yang sedang berbeban berat. Sampai-sampai bilang, oh Tuhan, siapa lagi? Siapa di sisa saya kecuali Engkau. Amin. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-6 tadi. Ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini adalah dikutip dari Mazmur pasal 110 ayatnya yang keempat. Itu Mazmur Mesianik. Jadi jauh sebelum Yesus lahir, sebelum dia tinggal di antara manusia untuk menjadi imam besar bagi manusia, Allah telah menetapkan dia dengan sumpah. Nisba Adonai, Velo Yinekem, Atakohen Leolam, Aldifarti Melkisedek. Allah tidak pernah menyesal menjadikan dia imam besar untuk selama-lamanya.
untuk menebus saya dan saudara supaya kita diselamatkan. Ayatnya yang ketujuh. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Dalam keberadaannya sebagai manusia, satu hari sebelum dia menyerahkan dirinya sebagai korban karena dosa, untuk menyucikan segala dosa kita, segala kenajisan kita, tidak ada yang terkecuali, supaya Dia yang benar membenarkan kita di hadapan Allah, dan Allah berkenan atas kita dan menyelamatkan kita serta memberkati kita. Hari di mana Dia akan menyerahkan nyawanya pada malam di Taman Getsemani, Dia telah berdoa. Dan karena rasa takutnya kepada Tuhan, Dia yang sungguh menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, rasa takut akan kesalehan kepada Tuhan telah didengar, Dia telah dengarkan. Atau ayat ini hampir sama dengan yang ditulis dalam kitab Filipi pasalnya yang ke berapa itu ya? 2 ayatnya yang ke-8. Ayat ini mirip dengan Filipi pasalnya yang ke-2 ayat 8. Coba lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Rasa takut. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat selanjutnya ada? Oh, tidak ada ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dia taat sampai mati karena kesalehannya itu. Rasa takutnya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, untuk menyerahkan nyawanya menggantikan kita. Maka ayatnya yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dan apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Jadi setelah dia mempersembahkan dirinya, dia memberikan nyawanya sebagai korban karena dosa, menggantikan kita, menyucikan segala kesalahan kita, menghapus segala dosa kita. Alkitab katakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus setelah menyerahkan nyawanya menjadi imam besar dan menyerahkan nyawanya sebagai korban karena dosa untuk kita, dalam hubungan kita dengan Allah, supaya kita yang berdosa jangan dihukum. Setelah selesai menyerahkan nyawanya sebagai korban karena dosa, Dia menjadi pokok keselamatan. Untuk itu kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke kitab pasal 4 ayatnya yang ke-12, Alkitab bilang begini. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi mau jadi pokok keselamatan, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan. Tidak ada perbuatan apapun baik yang dilakukan oleh kita yang bisa menyelamatkan kita. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita hanya Yesus. Ada haleluya. Hanya Yesus. Satu-satunya yang membenarkan kita hanya Yesus. Supaya kita yang berdosa tidak benar ini kemudian dibenarkan di hadapan Allah, dan Allah berkenan untuk memperhatikan kita. Ini dia. Tidak ada satu nama di bawah kolong langit yang bisa menyelamatkan. Tidak ada satu nama di bawah kolong langit yang bisa menjamin kita untuk selamat. Tidak ada. Hanya satu nama, yaitu Yesus. Hanya di dalam Yesus setiap orang memperoleh keselamatan. Dan ayat terakhir. Dan ayat yang terakhir. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi menurut peraturan Melkisedek, dia dipanggil oleh Allah menjadi peraturan, ditetapkan menjadi imam besar untuk manusia dalam hubungan dengan Allah, supaya manusia memperoleh keselamatan oleh pekerjaan penebusan, dan ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Artinya apa, saudara sekalian? Kalau pasalnya yang ke-7 saudara lihat tentang Melkisedek, itu idiom
Ya, idiom. Memang Melkisedek itu memang betul ada. Kalau dalam kitab tradisi orang Yahudi itu merujuk kepada satu nama yang bernama Sem. Kalau orang Yahudi ya. Nah saudara sekalian, dia dikatakan imam besar yang tidak berbapak, tidak beribu. Kemudian tidak bersilsilah. Kemudian permulaan harinya. Coba kita lihat mana itu. Permulaan harinya tidak berawal dan hari-harinya tidak berakhir. Sama seperti itu. Yesus menjadi imam besar yang kekal. Jadi dia imam besar yang kekal ditetapkan Allah. Untuk apa? Untuk membawa kita kepada kekalan. Dan dia tetap selama-lamanya menjadi imam besar buat saya dan saudara. Jadi kesimpulannya di sini, sebagaimana Harun menjadi imam besar ditetapkan oleh Allah dari antara manusia untuk manusia dalam hubungan dengan Allah untuk mempersembahkan korban supaya Israel. Segala dosa mereka karena dosa disucikan oleh Allah dan Allah berkenan kepada mereka, menyelamatkan, memberkati mereka. Begitupun yang Yesus lakukan. Tapi dia tidak sebatas seperti yang dilakukan oleh Harun. Setahun sekali harus dipulihkan. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya untuk sekali, untuk selama-lamanya. Jadi dalam Yesus sudah pasti kita diselamatkan. Ada haleluya. Dalam Yesus kita dipastikan memperoleh keselamatan. Dalam Yesus kita dipastikan dibenarkan di hadapan Allah. Di dalam Yesus kita dipastikan Allah memperhatikan hidup kita hari lepas hari. Dan di dalam Yesus dipastikan Allah membuka telinganya terhadap seruan kita minta tolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat pada pagi hari ini pun, walaupun di antara kita ada yang suka cita beribadah, tapi siapa yang tahu hatinya, hati masing-masing, bukan? Tapi saya mau katakan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus imam besar perjanjian baru, agung, mulia, ditetapkan dengan sumpah. Dan karena dia, melalui korban dia, membenarkan kita, maka Allah berkenan mendengar setiap seruan kita. Dan itu memastikan Allah yang mendengar seruan kita, dia akan turun tangan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Saudara diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita dapat soteriologi dalam konteks Kristus adalah imam besar yang menyelamatkan kita. Haleluya. Ada pertanyaan, siapakah yang diselamatkan? Semua orang yang percaya. Kalau anak yang baru lahir yang gak sempat percaya tapi dia adalah manusia, apakah dia selamat? Mari yang mau penyerahan anak boleh ke depan. Standar orang diselamatkan harus percaya kepada imam besar Yesus Kristus. Dia imam besar yang luar biasa yang tadi dijelaskan, tidak seperti Melkisedek yang berulang-ulang menumpahkan darah binatang, tapi Yesus sekali saja pengorbanan penumpahan darah. Imam Harun harus menumpahkan darah binatang, tapi imam besar kita Tuhan Yesus menumpahkan darahnya sendiri. Nah, itulah perbedaannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setiap kita yang percaya bertanggung jawab kepada keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oh, masih di sekolah minggu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sembari ditunggu yang mau diserahkan masih di sekolah minggu, tadinya harus sudah disiapkan sebelumnya sudah. Oke. Saya mau baca satu ayat firman Tuhan tentang penyerahan anak sembari. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Ibu Lia, duduk. Ya. Ya, oke. Jadi dampingi sama anaknya. Kalau ada anak-anak kecil yang mau diserahkan ke Tuhan,
itu harus jadi tanggung jawab orang tua. Orang tua yang harus membawa anak-anak itu sebagai bentuk kesadaran bahwa anak ini patut diserahkan kepada Tuhan menurut imannya dalam Kristus. Haleluya. Seandainya ada orang tuanya yang bukan Kristen, boleh nggak diserahkan anaknya? Kalau orang tuanya tidak melarang, makanya omahnya, neneknya yang Kristen bisa duduk mendampingi untuk menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Jadi begitu rumusnya. Hari ini yang duduk di depan adalah mamanya bersama anak tertuanya. Suaminya mana? Suaminya nggak ada. Layak, pantas, pantas. Karena yang Tuhan nilai adalah tindakan iman dari orang beriman. Tadi saya bilang kalau orang tuanya bukan Kristen, kalau neneknya beriman, dia pantas membawa cucunya untuk diserahkan kepada Tuhan. Amin. Jadi hari ini ada Ibu Lia dan anak tertuanya. Markus 10 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Tadi saya bilang kalau Tuhan mati bagi seluruh manusia, berarti seluruh yang ketika lahir bernafas namanya manusia. Tapi kalau yang lahir anak kecil, belum ada iman, belum bisa percaya sama Tuhan, terus anak kecil mati masuk surga, tidak. Sementara standar surga adalah harus percaya Yesus juru selamat. Nggak peduli dia anak pendeta, karena iman kan iman masing-masing. Bukan iman pendetanya yang nyelamatin anaknya. Itu sebabnya kita berbondong-bondong untuk membawa sedini mungkin anak itu diserahkan ke Tuhan. Nanti Allah yang akan nilai perbuatan orang tuanya terhadap anaknya. Kalau ada, Tuhan bilang kalau ada Injil Tuhan belum datang kalau Injil belum tersebar ke seluruh pelosok. Tapi ada orang-orang primitif yang memang gak pernah dengar Injil mati. Apa yang menjadi alat ukur mereka dapat diterima di kerajaan sorga? Karena Tuhan tidak mungkin tidak adil kepada orang yang tidak pernah mendengar Injil. Tapi ini bukan sesinya. Hari ini kita mau lihat anak kecil ini adalah anak yang menjadi sasaran keselamatan dari imam besar yang dijelaskan tadi. Darahnya yang tertumpah kepada semua yang bernafas, termasuk anak kecil ini. Makanya ketika Allah menitip seorang anak dalam keluarga kita, kita yang beriman bertanggung jawab menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tindakan orang tua ini akan menjadi alat ukur bahwa anak ini sudah diserahkan dan hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu ada orang-orang datang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, kalau untuk dijamah di kalimat ini, Matius bilang untuk didoakan. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang marah pada waktu itu. Saudara, waktu ada orang-orang marah karena membawa anak-anak kepada Yesus, Yesus balik marah. Yesus itu jarang untuk marah. Haleluya. Yesus itu nggak cepat-cepat marah, nggak mudah marah, nggak terbiasa marah. Tapi kalau dia marah itu berarti alasannya akurat. Boleh bilang amin? Haleluya. Yesus melihat orang berdosa nggak cepat-cepat marah. Itu perempuan yang dibawa orang kedapatan sedang berzina, dibawa langsung di depan dia, nggak ada kata dia marah. Tapi ketika ada orang melarang anak kecil, melarang anak kecil dibawa ke Tuhan Yesus, dia marah. Ini berarti apa Bapak Ibu Saudara? Berarti ini konsentrasi orang percaya terhadap anak kecil harus lebih akurat hari-hari ini. Jangan anak itu yang penting bertumbuh asal hidup. Haleluya. Jadi mulai sekarang kita peduli sama anak kecil. Anak-anak sekolah minggu di tempat ini, guru-guru semuanya harus lebih peduli. Amin. Gereja harus punya ruang bagi anak-anak kecil. Kalimat Yesus begini, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Saya mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu memberi waktu buat anak-anak. Haleluya. Gereja harus punya waktu buat anak-anak, karena mereka itu adalah kecintaan Tuhan. Siapa yang larang anak-anak, Tuhan marah, lebih marahnya daripada melihat perempuan yang berzina. Jadi anak-anak kalau dilarang-larang tentang gereja,
Siapa yang marah? Tante Desi aja marah, apalagi Tuhan. Tuhan marah anak, udahlah kamu gak usah gereja. Itu Tuhan marah. Halo? Gak usah gereja, nantilah kalau sudah besar baru gereja. Belum mengerti juga apa-apa, jangan. Bawa, biar dia ngelongo-ngelongo di sekolah minggu. Datang, perkenalkan dia, biar telinganya adaptasi dengan apa? Dengan hal-hal yang berbau rohani, lagunya, firmannya. Biar dia belum mengerti, satu waktu mungkin 5 tahun ke depan dia ngerti. Oh, ini cerita guru sekolah minggu saya yang lalu. Saudara, itu sebabnya mari kita peduli kepada anak-anak kecil. Karena ketika murid-muridnya berdebat dan bilang, Tuhan, siapa sih yang paling besar di sorga? Kalau waktu kita semua rasul masuk sorga, siapa? Apa Yohanes, apa Petrus, atau Andreas dan sebagainya? Apakah Tuhan tunjuk? Oh, yang paling dengar-dengaran ya siapa? Tuhan nggak bilang gitu. Tapi Tuhan ambil anak kecil, dia datang, dia bawa, dia taruh di depan. Dan dia bilang gini sama orang yang mau berlomba paling besar di sorga. Barang siapa di antara kamu yang tidak menjadi sama seperti anak kecil ini, tidak ada orang yang pantas untuk dibesarkan dalam sorga. Artinya apa? Anak kecil ini menjadi patron daripada orang masuk sorga. Itu sebabnya mari kita peduli sama anak kecil. Bapak ibu saudara bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri, kita mau sakramen, mau penyerahan anak ini. Minta namanya. Buat kau ku sembahyang. Buat kau ku sembahyang. Buat kau ku sembahyang. Buat kau. Mari para pelayan Tuhan boleh datang di sini, kita bisa ikut mendoakan buat Ibu Lia yang membawa anaknya untuk diserahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sembahyang. Ku lebih dekat lagi para pelayan. Sembahyang buat kau. Terimalah ya Tuhan. Terimalah ya dan kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan dalam nama Yesus yang empunya kehidupan, bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini, kata firman-Mu, bukan hadir di dunia karena keinginan seseorang laki-laki, tapi setiap orang yang hadir dan hidup di dunia ini ada karena Tuhan. Karena Engkau yang mengadakan, Engkau yang menciptakan, maka adalah seorang anak kecil yang dibawa orang tuanya sebagai bukti iman, sebagai tindakan mempercayai bahwa kehadiran anak kecil di dunia ini adalah karena Tuhan, dan tindakan iman yang membawa ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, supaya Allah mengulurkan tangan, supaya Tuhan memberkati, supaya lewat doa-doa ini menjadi doa Bapa, supaya anak ini bertumbuh berkembang menjadi orang yang berarti bagi gereja, berarti bagi Tuhan, berarti bagi orang tua, dan berarti bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan anak kecil Adriel P. Yosia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dia dalam tangan Tuhan. Mulai hari ini
besok, dan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa, anak ini ada di dalam tangan Tuhan sekarang. Biar Tuhan kawal dia, jaga dia, lindungi dia Tuhan. Ketika orang tuanya jauh dari pengamatannya atas anak ini, ada mata yang gak pernah terlelap. Tuhan menjaga anak ini, memelihara anak ini. Ketika dia sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika dia Tuhan bertumbuh, dalam proses pertumbuhannya, dia di sana bertumbuh bersama Allah. Tidak hanya bertumbuh secara jasmani, tapi ada pertumbuhan iman yang Tuhan taruh di dalamnya. Dia ada kemudahan meresap firman yang dia dengar sedini mungkin Tuhan. Ketika dia dibesarkan untuk beradaptasi dengan hal rohani di sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan sudah memberkati Adriel P. Yosia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat orang tua. Biar Tuhan memberi mereka kemampuan membawa anak-anak mereka ketakut akan Tuhan. Biar mereka dapat membawa anak-anak mereka Tuhan hidup bertumbuh dalam gereja, dalam pengenalan akan Tuhan. Ini modal mengenal Tuhan, takut Tuhan lebih hebat dari sekedar pengetahuan. Hikmat yang besar akan diterima dari takut akan Tuhan. Dan Tuhan membawa keluarga ini kepada keberhasilan, kebaikan untuk membesarkan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih, ini ucapan syukur doa kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Kita tetap tinggal berdiri. Kita akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan satu pujian. Dan kita akan siapkan hati kita untuk pulang membawa janji-janji berkat dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak. Ada yang mau dibantu doa secara khusus hari ini? Ada yang mau dititipkan, yang mau didoakan? Yang ke depan. Bapak di surga telah memberkati tangan hamba, memberkati anak-anak yang datang dengan iman dalam setiap kebutuhan, keperluan, dalam setiap masalah yang mereka bawa di kaki Tuhan hari ini. Lewat jamaah Tuhan, mereka dapat diberikan dapat kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah melawat mengenal hati adalah kekuatan Tuhan, kekuatan yang tak pernah berhenti sampai hidupmu mendatangkan kebaikan, mendatangkan lagi dimanapun anak muda yang diberkati, kemurahannya yang tak pernah lalu, kasih sampai selamanya, hari-hari yang terbaik bagi hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaikan, kemurahan, apa yang kau buat hari ini sebagai bentuk ketaatan, terimalah janji Tuhan ya dan amin untukmu, anak-anak dan semua yang merancangkan dalam kehidupan jadi berkat dalam nama Yesus. Sediakan bagiku, dia lewati bersama Tuhan.
jaga dari perjalanan hidupnya Tuhan. Yang menyenangkan hatimu sekarang dan selamanya dalam nama Tuhan. Buat hari yang kau beri, Jaga mereka. tak habis-habisnya Dalam nama kasih dan rahmat-Mu. kemurahan dan kebaikan Tuhan berjalan bersama. Selalu Dan janjinya dan tak pernah terlambat besar setiamu di sepanjang hidupku. dalam nama Yesus, saya percaya Uraikan syukurku dalam doa amin, berdoa dan bersyukur. buat hari yang Tuhan kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, Yesus. Imam besar yang agung Amin, Tuhan. yang duduk di sebelah kanan Bapa. Hari ini kami menghatur hati kami Amin, Tuhan. Tuhan. Untuk bersyukur buat setiap penebusan yang kau Benar, beri. Yesus. Bahkan Engkau bukan hanya menebus kami, Engkau menolong kami, Amin. Engkau membela kami, Amin. Engkau berjalan bersama kami di setiap Amin. jalur kehidupan yang harus kami lalui. Makanya kami selalu menemukan kemenangan demi kemenangan. Yes. Tantangan boleh kami atasi, karena kami tahu Engkau imam yang bukan hanya menebus, Amin. tapi hidup dalam hidupan kami Benar, Tuhan. Tuhan. Dan segala yang kami perlukan, kami percaya imam besar kami dapat mengadakannya Yes. bagi kehidupan kami. Ada di sini Tuhan yang butuh jamahan secara pribadi, lawatan Tuhan secara Amin. fisikal Tuhan, ataupun secara batinia Bapa. Kami percaya hari ini Imam Besar Agung melawat kami dan menjamah semua kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami Tuhan. Jasmani rohani kami Tuhan, jiwa kami dilawat oleh Imam Besar yang sudah menyelamatkan dan menebus kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba firman-Mu yang sudah melayani hari ini. Kau balas berkat berlimpah, Benar, Yesus. berkati pelayanannya di Bogor Tuhan. Amin. Allah melawat dengan kasih sayang Amin, Tuhan. Yesus. Tambah-tambahkan jemaat bilangan yang dia layani. Amin. Percayakan dia semakin besar Tuhan Amin. Yesus. Ketika dia semakin setia dalam hal Segala kecil, kami percaya kemuliaan bagi nama. semua dalam kuasa Tuhan atas pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Lawat mereka dengan kasih-Mu. Kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan dalam Dalam nama nama Tuhan. Tuhan Yesus. Kalau mereka lemah Tuhan beri kekuatan. Mereka bimbing Kau tetapkan. Kalau mereka sudah jauh dari Tuhan, hanya Engkau yang bisa tarik mereka dekat dengan Tuhan. Menghidupi firman yang mereka Amin. pernah dengar Bapa. Dan menyemangati hati mereka Ya, dengan roh yang kemudian terus bernyala-nyala untuk punya gairah. Datang kepada Tuhan, menyembah, memuji,
membesarkan namamu. Amin. Kami berdoa secara khusus buat Tante Emi Tuhan Yesus. Ibu dari Jacqueline Selose yang sakit Tuhan. Dia terbaring lemah Bapa di sorga. Ini hari kami berdoa. Kami serahkan kekasih ini ke dalam tangan Bapa di dalam sorga yang empunya nyawa hidup, yang empunya kehidupan, yang mengatur hakikat manusia dan semua dalam kendalimu. Kami tahu Allah akan mengatur yang terbaik buat kekasih kami Tante Emi Selose Tuhan. Terpujilah namamu, dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Perjalanan pulang umat-umat Tuhan sertai, tibakan mereka dengan selamat di rumah masing-masing. Jauh dekat yang berkendaraan, sama Tuhan memberkati menolong. Semua yang ada di altar ini, mimbar ini Tuhan, melayani Engkau, baik worship leader WL Tuhan, singer, pemain musik dan tamborin Tuhan memberkati dengan kuat kuasa-Mu Bapa di surga. Apa yang kami sudah buat dalam ibadah ini Tuhan balas berkat berlimpah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan akhiri ibadah ini. Sambil angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman pulang dan bawalah berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah-Mu yang kami nikmati dan rasakan. Untuk kami bawa pulang segala berkat-berkat yang kami ingat. Amin, amin. Muliakan nama-Mu Yesus ini, ditinggikan nama-Mu Yesus agung, diagungkan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, segala hormat pujian bagi-Mu yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat pujian bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi pujian buat Tuhan.